Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi yang baik ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 41 dan 42. Cerita yang klasik dan pasti kita sudah pernah mendengarnya. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, cerita klasik ini tentunya sering kali kita dengar bahwa Marta dan Maria menyambut Tuhan Yesus di rumahnya, tetapi approach mereka sangat berbeda. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat kontras. Ada persamaan di antara keduanya dan perbedaan di antara keduanya. Dan apa maksud daripada cerita di balik ini? Saudara, yang pertama kita melihat persamaan daripada Maria dan Marta adalah mereka, saudaraku, keduanya datang dari satu background yang sama, kakak adik, satu keluarga, dan backgroundnya sama. Mereka suka sekali menyambut tamu di rumah. Lalu yang kedua, saudara, mereka memiliki sebuah privilege yang sama untuk hosting Jesus closely and personally in their home. Mereka memiliki sebuah kesempatan menyambut Tuhan Yesus yang sedang berkunjung dan datang masuk ke rumahnya secara dekat dan secara private. Yang ketiga, saudara, keduanya memiliki kesempatan encounter with Jesus personally and closely. Mereka bisa encounter, mereka bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus secara dekat, secara personally. Once in a lifetime, Tuhan Yesus mampir ke rumah dia. Wow, ini kesempatan yang luar biasa, ya. Tetapi ada perbedaan, saudara. Dari approach mereka, ya, dari behavior mereka, dari yang tampak luar, dan akhirnya kita bisa melihat apa yang ada di dalam hati Maria dan Marta. Kita melihat perbedaan antara Marta dan Maria sekarang. Saudara, yang pertama, mereka keduanya, saudaraku, kelihatan, saudaraku, ada bersama-sama dengan Yesus. Tetapi yang pertama, saudaraku, adalah actively serving dengan, saudaraku, passively sitting down. Ya, Marta kelihatan aktif melayani, masak, menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Sedangkan saudaraku Maria kelihatan, saudaraku, pasif, kelihatan, saudaraku, tidak berbuat apa-apa dan hanya duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Lalu saudaraku, perbedaan yang kedua adalah concern with serving the Lord, ya, versus listening to the Lord. Ya, jadi Marta lebih concern serving to the Lord, melayani Tuhan, melayani, saudaraku, makanan, melayani kebutuhan Tuhan Yesus, hal-hal yang praktikal. Tetapi Maria, saudaraku, lebih memilih untuk listening to the Lord. Dia mau mendengar Tuhan ini lagi mau ngomong apa, ya. Lalu yang ketiga, choose to do many things versus to do one thing necessary. Marta, saudaraku, memilih, saudaraku, untuk, saudaraku, melakukan banyak hal, to do many things. Tetapi Maria memilih, saudaraku, one thing that necessary, duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Karena dia melihat ini momen yang sangat divine moment. Yang berikutnya, yang keempat adalah anxious and trouble about many things versus rested at peace within one thing. Saudara, Marta sangat, saudaraku, khawatir dan trouble dan akhirnya anxious. Dia komplain tentang Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus, maksudnya tentang Maria, tentang kondisi dan lain sebagainya. Tetapi Maria, saudaraku, dia, saudaraku, rested and peace. Dia penuh dengan damai, dia istirahat di kaki Tuhan ketika dia melakukan, saudaraku, one thing that necessary. Nah, apa artinya kalau Alkitab berkata Maria sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak pernah akan diambil daripadanya? Apa artinya, saudaraku? That Mary had chosen a good portion and the one thing necessary dalam kehidupan Maria. Kita perlu merenungkan ini. Apakah kita sudah memilih bagian yang terbaik dan melakukan seperti yang Maria lakukan? Saudara, Tuhan Yesus considers, Tuhan Yesus, saudaraku, sangat begitu memperhatikan, saudaraku, bahwa perbuatan Maria untuk duduk di kaki Tuhan, sitting in the presence of God, listening to God's word, itu adalah hal yang sangat penting. Menjadi the utmost priority
yang perlu saya dan saudara kembangkan dan kejar dalam hidup kita sebagai murid Tuhan yang sejati. Ada banyak murid hari-hari ini, tapi ternyata murid itu adalah murid yang palsu, bahkan murid yang murahan. Karena apa? Mereka tidak mengenal hati tuannya. Mereka tidak mengenal hati Tuhannya. Mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan, dengan pelayanan-pelayanan. Tetapi Tuhan melihat untuk duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan, itu adalah hal yang sangat penting yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Saudara, Yesus juga melihat, saudaraku, fellowship with him, ya, dengan hati yang sepenuhnya, dengan attentive listening, saudaraku. Bahkan saudaraku mau mendengarkan suaranya dengan hati yang haus, hati yang taat, jauh lebih penting daripada pelayanan demi pelayanan, aktivitas-aktivitas yang kita bisa kerjakan buat Tuhan. Nah, ini bukan berarti, saudara, pelayanan itu nggak penting. Tuhan tetap menganggap pelayanan itu penting karena Tuhan juga bisa lapar dan Tuhan juga mau makan siang di sana. Tetapi ingat, Tuhan memanggil kita to walk with him. Persekutuan dengan Tuhan begitu penting dan terutama. Lalu yang kedua, to work with him. Setelah kita walk with him, kita work with him, maka nilai hidup kita, prioritas hidup kita akan terarah dengan baik. Itu sebabnya, saudaraku, bagaimana untuk kita bisa membangun sebuah kehidupan gaya hidup seperti Maria. Kita perlu, saudaraku, recognize one thing that necessary, which is to be with Jesus. Mari setiap hari mulai kita bersekutu dengan Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Lalu yang kedua, kita memiliki daily audience with the Lord. Kita memiliki, saudaraku, bahwa kita, saudaraku, mau, saudaraku, terus bersekutu, terus ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus dimanapun dia berada. Lalu, saudaraku, yang ketiga, kita perlu belajar mendengar suara Tuhan setiap hari. Sehingga akhirnya kita boleh memilih bagian yang terbaik, one thing that necessary, yang tidak bisa diambil daripada hidup kita, yaitu kita ada melekat di dalam hadiratnya, mendengarkan suaranya. Pasti setelah itu kita akan rindu untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Stay strong and stay blessed.